Langit Jakarta sore itu berwarna jingga pekat, sebuah gradasi warna dramatis yang membentang di atas hutan beton ibu kota, seolah melukiskan gejolak yang akan segera pecah di dalam hati Anindita. Di dalam penthouse mewah mereka yang terletak di puncak gedung pencakar langit, suasana seharusnya penuh dengan euforia. Koper-koper dari jenama Louis Vuitton dan Rimowa sudah berbaris rapi di sudut ruang keluarga yang luas, berkilauan di bawah cahaya lampu kristal. Dua di antaranya, yang berukuran lebih kecil, dihiasi stiker karakter Marvel dan Disney Princess, milik Rian dan Alia, kedua buah hatinya yang berusia 10 dan 8 tahun. Paris. Kota cahaya itu akhirnya akan mereka jelajahi. Setelah 2 tahun yang panjang, tertunda oleh pandemi global dan kesibukan Anindita yang seakan tak pernah berakhir, liburan keluarga yang mereka impikan kini hanya tinggal hitungan jam. Anindita, sebagai pendiri dan CEO dari sebuah perusahaan teknologi finansial yang meroket, merasa ini adalah hadiah yang sangat pantas untuk keluarganya dan terutama untuk dirinya sendiri yang telah bekerja keras membanting tulang. Suaminya, Baskara, tampak sama bersemangatnya, atau setidaknya, ia pandai berakting. Pria itu sibuk mondar-mandir, memeriksa tumpukan paspor dan tiket pesawat kelas bisnis yang sudah tercetak rapi di atas meja kopi marmer. Baskara adalah pria yang diberkahi penampilan di atas rata-rata, tinggi, tegap, dengan senyum karismatik yang mampu meluluhkan siapa saja. Ia menjabat sebagai kepala divisi pemasaran di perusahaan Anindita. Sebuah posisi mentereng yang diberikan Anindita kepadanya 5 tahun lalu, sebuah keputusan yang didasari kepercayaan penuh pada kemampuannya dan, tentu saja, cinta. Di mata publik, mereka adalah power couple yang sempurna, sukses, kaya raya, harmonis, dengan sepasang anak yang tampan dan cantik. Potret keluarga mereka seringkali menjadi sampul majalah bisnis dan gaya hidup, sebuah lambang kesuksesan yang diidamkan banyak orang. Namun, sore itu, sebuah retakan halus mulai muncul di lapisan emas potret sempurna tersebut, sebuah retakan yang tak kasat mata, yang hanya bisa dirasakan oleh intuisi tajam seorang istri yang hatinya mulai terusik. Semua berawal dari sebuah getaran dan nada dering khas yang menginterupsi kesibukan mereka. Ponsel Baskara, yang tergeletak di samping tumpukan paspor, bergetar nyaring. Di layarnya yang menyala, tertera nama kontak, rekan proyek baru. Secara logika, Anindita seharusnya tidak menaruh curiga. Proyek baru adalah hal biasa bagi Baskara, dan itu berarti bonus akhir tahun yang lebih besar untuk keluarga mereka. Namun, reaksi Baskara lah yang menyalakan sirene bahaya pertama di benak Anindita. Pria itu sedikit tersentak, refleks yang terlalu cepat untuk sebuah panggilan bisnis biasa. Matanya melesat ke arah Anindita selama sepersekian detik, sebuah kilatan panik yang coba ia sembunyikan, seolah tertangkap basah melakukan sesuatu yang terlarang. Dengan gerakan yang terlalu terburu-buru dan canggung, ia meraih ponselnya dan bergegas melangkah menuju pintu kaca yang menghubungkan ruang keluarga dengan balkon taman yang rimbun. "Sebentar ya, sayang. Ini klien penting dari Singapura, butuh privasi karena menyangkut angka-angka rahasia," ujarnya sambil melemparkan senyum yang, bagi Anindita, terasa kaku dan dipaksakan. Anindita hanya mengangguk pelan, membiarkan suaminya pergi. Namun, matanya tak pernah lepas dari punggung tegap Baskara yang menghilang di balik pintu kaca. Sesuatu terasa sangat salah. Privasi? Selama 12 tahun pernikahan mereka, Baskara tidak pernah membutuhkan privasi untuk urusan pekerjaan darinya. Justru sebaliknya, Anindita adalah tempatnya berdiskusi, mentor tidak resminya, orang pertama yang akan ia tanyai pendapatnya mengenai strategi pemasaran atau negosiasi kontrak. Angka-angka rahasia di perusahaan yang notabene adalah milik Anindita sendiri? Kebohongan itu begitu tipis, begitu transparan, hingga Anindita merasa terhina oleh betapa bodohnya Baskara menganggap dirinya. Firasat buruk yang tadinya hanya sebuah bisikan kini menjelma menjadi sebuah cengkeraman dingin yang meremas jantungnya. Didorong oleh insting yang tak bisa ia abaikan, Anindita bergerak tanpa suara. Ia bukan tipe wanita pencemburu buta yang akan menginterogasi suaminya tanpa bukti. Ia adalah seorang CEO, seorang ahli strategi. Ia mengumpulkan data terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan. Dengan langkah ringan, ia mendekati pintu kaca yang ternyata tidak tertutup rapat, menyisakan celah kecil. Celah itu menjadi corong yang menyalurkan suara dari balkon, suara yang akan menghancurkan dunianya.
Baskara berdiri di dekat pot-pot anggrek kesayangan Anindita, membelakanginya, berbicara dengan nada rendah yang berbisik mesra, nada yang sudah lama tidak Anindita dengar ditujukan untuknya. Iya, tenang saja, semua sudah kuatur sempurna. Kamu tinggal duduk manis dan nikmati perjalanannya, Rania. Nama itu, Rania. Jadi, rekan proyek baru, itu punya nama. Jantung Anindita serasa berhenti berdetak selama beberapa detik sebelum kembali berpacu dengan liar. Tiketmu? Sudah beres. Aku sudah email dari kemarin, kan? Kita satu pesawat, tapi aku atur beda baris. Aku di depan bersama mereka, di business class, kamu persis di 3 baris di belakangku, di premium economy. Aman. Dia tidak akan sadar. Dia terlalu sibuk dengan anak-anak dan laptopnya. Anindita memejamkan mata, merasakan gelombang rasa sakit yang tajam menghantam dadanya. Dia, mereka, jadi dirinya dan anak-anaknya hanyalah kamuflase, bagian dari rencana besar suaminya untuk berlibur dengan wanita lain. Hotel juga sudah siap. Aku pesankan Hotel Ibis Badget di dekat bandara untuk malam pertama, tapi kamarmu sudah kubayar lunas untuk seminggu penuh. Nanti setibanya di Charles de Gaulle, aku akan pura-pura ke toilet dan kita bertemu di area kedatangan domestik. Hotel kita yang utama, Le Bristol, kan di pusat kota. Tapi aku sudah siapkan kamar untukmu di Hotel Novotel yang persis di seberang Le Bristol. Jadi aku gampang bolak-balik menemuimu tanpa dia curiga. Aku bilang saja mau cari angin atau ke minimarket beli rokok. Dunia Anindita seakan runtuh dalam senyap. Le Bristol. Hotel legendaris di Paris itu adalah pilihan Anindita, hotel impiannya sejak lama, yang ia sebutkan pada Baskara berbulan-bulan lalu. Dan suaminya, pria yang tidur seranjang dengannya, pria yang membangun hidup bersamanya, telah merencanakan pengkhianatan paling detail dan menyakitkan tepat di seberang kamar hotel mereka nanti. Kamar di mana anak-anak mereka akan tidur. Terdengar suara manja dari seberang telepon, samar namun cukup jelas untuk ditangkap telinga Anindita yang kini setajam silet. Tapi aku nggak bawa uang euro banyak, Mas. Cuma cukup buat beli kopi. Nanti kalau aku mau jajan atau belanja gimana? Astaga, sayang, kamu ini kayak sama siapa saja, tawa Baskara terdengar. Kan sudah kubilang, kamu tinggal bawa badan saja. Semua aku yang tanggung. Kartu kreditku yang limitless itu ada, nanti ku kasih 1 untukmu. Kamu mau belanja apa? Chanel? Dior? Hermes? Sebut saja. Anggap saja ini hadiah karena kamu sudah sabar menemaniku dan membuatku hidup lagi. Rasa mual yang hebat naik ke kerongkongan Anindita. Jadi wanita itu, si Rania itu, adalah seorang gundik yang hanya ingin memeras uang suaminya. Gundik yang akan ikut berlibur dengan fasilitas mewah, yang semuanya dibiayai dari hasil kerja keras Anindita, dari perusahaan yang setiap batanya adalah tetesan keringat dan air matanya. Gundik yang akan tidur di hotel nyaman, berseberangan dengan kamar di mana anak-anaknya tidur, menunggu ayah mereka yang bejat untuk menyelinap keluar di tengah kegelapan malam. Kemarahan yang dingin, jernih, dan tajam mulai menjalari seluruh pembuluh darahnya, membekukan rasa sakit yang tadi sempat melumpuhkannya. Ia tidak akan menangis. Ia tidak akan mengamuk dan melempar barang. Tidak. Itu terlalu mudah untuk Baskara. Pengkhianatan sebesar ini, yang direncanakan dengan begitu sistematis, tidak pantas dibalas hanya dengan air mata dan teriakan histeris. Ini pantas dibalas dengan sebuah kehancuran yang terencana, sebuah pembalasan yang presisi dan elegan, yang akan membuat Baskara dan gundiknya menyesal seumur hidup telah bermain api dengannya. Anindita melangkah mundur dari pintu, gerakannya terkontrol dan tanpa suara. Ia kembali ke ruang keluarga, mengambil posisi duduk di sofa dengan postur anggun seolah tak ada satu hal pun yang terjadi. Ia mengambil sebuah majalah dari meja, membukanya secara acak, dan menatap kosong pada halaman yang berisi iklan jam tangan mewah. Ketika Baskara kembali masuk dengan wajah ceria palsu yang kini terlihat begitu menjijikkan, Anindita mendongak dan menyambutnya dengan senyum termanis yang bisa ia ciptakan dari runtuhan hatinya. "Sudah teleponnya, Mas?" tanyanya dengan suara lembut yang tidak bergetar sedikit pun. "Sudah, sayang. Beres. Cuma konfirmasi akhir soal proyek. Sekarang, kita fokus total 100% untuk liburan ke Paris,
seru Baskara sambil duduk di sampingnya dan merangkul bahunya. Anindita membiarkan dirinya dirangkul, bahkan menyandarkan kepalanya sejenak di dada pria itu. Namun, matanya menatap kosong ke dinding di depannya. Di dalam pelukan hangat suaminya, ia merasakan dinginnya kebohongan yang membekukan. Dan di dalam otaknya yang brilian, sebuah rencana balasan yang jauh lebih canggih, brilian, dan kejam mulai terbentuk. Ya, mereka akan tetap berlibur ke Paris. Tapi itu tidak akan menjadi liburan impian Baskara dan selingkuhannya. Itu akan menjadi panggung neraka bagi mereka. Dan Anindita, sang istri yang terhianati, akan menjadi sutradara sekaligus pemeran utamanya. Malam itu, Anindita sama sekali tidak bisa tidur. Di ranjang ukuran Super King yang terasa begitu dingin dan luas, ia berbaring memunggungi Baskara. Suaminya itu sudah tertidur pula sejak 1 jam yang lalu. Napasnya teratur, sesekali diselingi dengkuran halus. Mungkin ia sedang memimpikan petualangan terlarangnya di Paris, membayangkan wajah Rania dan kehangatan tubuh wanita itu. Pikiran itu membuat perut Anindita kembali bergejolak. Dengan gerakan pelan agar tidak menimbulkan suara, ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju ruang kerjanya yang luas. Di sana, di tengah keheningan malam, ditemani gemerlap lampu kota dari jendela raksasanya, Anindita membiarkan otaknya bekerja. Ia bukan lagi seorang istri yang terluka, ia adalah seorang CEO yang sedang merancang strategi untuk menghancurkan kompetitor. Setiap detail percakapan telepon Baskara tadi sore ia putar ulang dalam benaknya, ia analisis, ia bedah hingga ke bagian terkecil. Rania tidak punya uang. Rania bergantung sepenuhnya pada Baskara. Baskara sudah menyiapkan segalanya, tiket, hotel, dan kartu kredit limitless. Ironisnya, semua fasilitas itu bersumber dari Anindita. Itu adalah kekuatan mereka, sekaligus kelemahan paling fundamental dan paling fatal yang akan dieksploitasi Anindita habis-habisan. Anindita membuka laptopnya. Jarinya menari di atas papan ketik dengan cepat dan pasti. Ia tidak hanya akan mengubah tujuan, ia akan menciptakan sebuah realitas alternatif, sebuah labirin kemewahan di mana Baskara akan tersesat tanpa peta dan kompas. Rencananya harus sempurna, tanpa celah sedikit pun. Keesokan paginya, Anindita bangun sebelum matahari terbit. Ia melakukan rutinitasnya seperti biasa, seolah malam tadi tidak terjadi apa-apa. Ia berolahraga yoga selama 1 jam, lalu menyiapkan sarapan untuk anak-anaknya. Saat Baskara turun dengan wajah segar, Anindita menyambutnya dengan senyum dan secangkir kopi hitam kesukaannya. Ia adalah aktris terbaik, memainkan peran istri yang penuh perhatian dengan begitu meyakinkan. "Mas, semalam aku iseng lihat-lihat lagi reservasi hotel kita di Le Bristol," ucap Anindita dengan nada santai sambil mengoleskan selai pada roti panggang untuk Alia. "Aku baru sadar, tipe kamar yang kita pesan itu pemandangannya ke halaman belakang, ke arah taman internal. Sayang banget, kan? Ini pertama kalinya anak-anak ke Paris. Mereka pasti lebih suka kalau bisa lihat Menara Eiffel langsung dari jendela kamar. Bayangin deh, pagi-pagi buka tirai, langsung disambut pemandangan Eiffel." Baskara, yang sedang membaca berita di tabletnya, mendongak. Alisnya sedikit berkerut. "Oh ya? Tapi bukannya sudah konfirmasi dan lunas dibayar? Nanti repot kalau diubah, sayang. Bisa kena biaya pembatalan." Tentu saja ia khawatir. Seluruh rencananya yang brilian untuk menempatkan Rania di seberang hotel bisa berantakan total jika mereka pindah. Anindita tertawa kecil, tawa yang terdengar begitu renyah dan tanpa beban. "Tenang saja, serahkan sama aku. Kebetulan aku punya kontak manajer regional grup Hotel Care Collection yang menaungi Le Bristol. Dulu perusahaannya pernah jadi klien kita. Biar aku telepon dia langsung, siapa tahu bisa dapat upgrade gratis. Kamu fokus saja siapkan serah terima pekerjaan di kantor sebelum kita cuti panjang. Kasihan, pasti capek banget kan kamu ngurusin proyek baru yang dari Singapura itu." Anindita sengaja menekankan kalimat "proyek baru dari Singapura" dengan nada prihatin yang tulus. Baskara langsung terbuai. Egonya terangkat. Ia merasa diapresiasi oleh istrinya yang luar biasa, sama sekali tidak menyadari bahwa Anindita sedang memasang jerat sutra di lehernya. "Wah, terima kasih banyak ya, sayang. Kamu memang istri terbaik di dunia. Aku serahkan semua urusan detail liburan padamu, deh.
Aku percaya seleramu pasti yang terbaik. Itulah kalimat sakti yang ditunggu-tunggu Anindita. Cekmat. Baskara baru saja secara sukarela menyerahkan pedang yang akan digunakan untuk menebasnya. Segera setelah Baskara dan anak-anak berangkat, Baskara ke kantor, anak-anak ke sekolah, Anindita memulai operasinya. Ia tidak membuang waktu 1 detik pun. Langkah pertama, ia sama sekali tidak menelepon manajer Le Bristol. Itu hanya bualannya saja. Sebaliknya, ia membuka laptopnya dan memulai risetnya. Ia mencari hotel yang memenuhi 3 kriteria. Super mewah, memiliki pemandangan menara Eiffel terbaik, dan yang terpenting, berlokasi sejauh mungkin dari Le Bristol dan area Rue du Faubourg Saint-Honoré. Pilihannya jatuh pada Shangri-La Hotel, Paris. Sebuah istana megah bekas kediaman Pangeran Roland Bonaparte di arondisemen ke-16 yang elegan. Jaraknya puluhan kilometer dari lokasi awal, sebuah perjalanan yang akan memakan waktu dan biaya jika ditempuh dengan taksi. Tidak mungkin dijangkau dengan berjalan kaki santai sambil mencari angin. Dengan sekali gesek kartu kredit Black Card American Express Centurion atas namanya sendiri, Anindita memesan duplex teraca Eiffel View Suite untuk 5 malam, sebuah suite 2 lantai dengan teras pribadi yang menghadap langsung ke Menara Eiffel dan Sungai Seine. Ia kemudian menelepon pihak Shangri-La, memperkenalkan diri sebagai CEO Anindita, dan dengan sopan namun tegas meminta beberapa layanan tambahan. Pertama, layanan penjemputan VIP di Bandara Charles de Gaulle dengan mobil Mercedes S-Class, bukan taksi biasa. Kedua, ia memastikan sopir hanya akan memegang papan nama bertuliskan keluarga Anindita, bukan keluarga Baskara. Ini detail kecil, tapi penting. Ketiga, ia meminta private concierge hotel untuk merancang ulang seluruh itinerari wisatanya, berfokus pada pengalaman eksklusif yang jauh dari keramaian turis, seperti tur privat ke Museum Rodin setelah jam tutup atau kelas memasak dengan koki Michelin. Ia sedang membangun sebuah gelembung kemewahan yang akan mengisolasi Baskara sepenuhnya. Langkah kedua, membatalkan reservasi di Le Bristol. Ia melakukannya melalui email, menggunakan alasan teknis yang dibuat-buat, yaitu adanya kemungkinan masalah keamanan data pada sistem pemesanan online mereka yang ia dengar dari rekan bisnis. Ia meminta pembatalan dan pengembalian dana penuh, dan sengaja mengirim email itu pada jam sibuk, berharap responsnya akan tertunda dan tidak akan langsung terkonfirmasi ke email Baskara yang juga terdaftar dalam pemesanan awal. Ia tahu, Baskara, dengan kepercayaan dirinya yang selangit, tidak akan pernah repot-repot memeriksa ulang. Langkah ketiga, yang paling krusial dan paling kejam, menciptakan isolasi finansial total untuk Rania. Anindita tahu Baskara akan memberikan salah satu kartu kreditnya kepada si Gundik. Kartu kredit tambahan Baskara terhubung ke rekening utama Anindita. Dengan tenang, Anindita menelepon layanan nasabah prioritas banknya. Selamat pagi, saya Anindita. Saya mau melaporkan bahwa kartu kredit tambahan atas nama suami saya, Baskara Wijoyo, dengan nomor sekian-sekian, telah hilang. Saya khawatir kartu itu jatuh di suatu tempat. Tolong segera diblokir saat ini juga. Untuk kartu penggantinya, tolong dikirimkan ke alamat rumah 2 minggu dari sekarang. Suaranya terdengar begitu meyakinkan, penuh dengan kepanikan yang terkontrol. Petugas bank tidak menaruh curiga sedikitpun dan segera memproses permintaannya. Baskara memang memiliki kartu debit dari rekening gajinya sendiri, tapi Anindita tahu persis saldo di rekening itu menyedihkan. Cukup untuk makan di restoran menengah di Jakarta, tapi tidak akan cukup untuk bertahan hidup di Paris bahkan untuk 2 hari sekalipun. Anindita menutup telepon dan tersenyum puas. Senyum yang dingin dan penuh perhitungan. Gundik itu, Rania, akan mendarat di Paris dengan tiket yang sudah dibayari, menuju hotel yang sudah lunas, namun tanpa uang sepeser pun dan tanpa kartu kredit yang berfungsi. Ia akan menjadi gelandangan mewah yang terdampar, menunggu pangerannya yang tidak akan pernah datang untuk menyelamatkannya. Selama sisa hari-hari menjelang keberangkatan, Anindita adalah perwujudan dari istri dan ibu yang sempurna. Ia mengajak anak-anak membeli baju musim dingin di Plaza Indonesia. Ia menyiapkan semua perlengkapan Baskara dengan sangat teliti, termasuk memasukkan obat mak yang biasa suaminya minum. Ia terus-menerus membicarakan betapa menyenangkannya liburan mereka nanti dengan antusiasme yang menular. Baskara, yang dibutakan oleh arogansi, kebodohan, dan nafsunya, menelan semua itu mentah-mentah.
Ia merasa di atas angin, yakin rencananya berjalan mulus tanpa sepengetahuan istrinya yang polos dan hanya tahu bekerja. Ia tidak tahu bahwa setiap senyuman manis Anindita adalah hitungan mundur menuju neraka versinya sendiri, sebuah neraka yang dirancang dengan sangat indah. Hari keberangkatan tiba, membawa serta udara lembab khas Jakarta dan ketegangan yang hanya bisa dirasakan oleh Anindita. Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta ramai oleh hiruk-pikuk para pelancong. Anindita, dalam balutan setelan kasual dari Loro Piana yang elegan dan nyaman, berjalan anggun mendorong troli yang penuh dengan koper-koper mewah. Rian dan Alia berlari-lari kecil di depannya, tawa riang mereka menjadi kontras yang tajam dengan badai di hati ibu mereka. Baskara berjalan di sisinya, berusaha terlihat santai, namun Anindita bisa menangkap kegelisahan kecil dalam gerak-geriknya. Matanya terus menyapu kerumunan, bukan untuk memastikan jalan mereka aman, tetapi seolah mencari seseorang di antara lautan manusia. Anindita tahu persis siapa yang dicarinya. Dan benar saja, seperti adegan dalam film murahan, dari sudut matanya, Anindita menangkap sosok itu. Seorang wanita muda, mungkin pertengahan 20-an, berdandan berlebihan untuk sebuah penerbangan jarak jauh. Ia mengenakan gaun ketat berwarna merah menyala, sepatu hak tinggi yang tidak praktis, dan menenteng tas tangan Louis Vuitton Neverfull palsu yang kualitasnya buruk. Wanita itu, yang Anindita juluki, si merah, dalam hatinya, sedang berpura-pura sibuk dengan ponselnya, mengambil swafoto dengan berbagai pose. Namun, matanya sesekali melirik tajam ke arah mereka, memastikan targetnya ada dalam jangkauan. Anindita menahan senyum sinisnya. Jadi ini seleramu sekarang, Mas? Begitu murahan dan norak. Saat panggilan untuk boarding penumpang kelas bisnis diumumkan, Anindita sengaja memperlambat langkahnya, berpura-pura merapikan syal di leher Alia. Ia membiarkan Baskara berjalan beberapa langkah di depan. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh suaminya. Anindita melihat dengan jelas bagaimana Baskara memberikan sebuah kedipan mata singkat dan senyum penuh arti ke arah Rania saat mereka melewati barisannya. Rania membalasnya dengan senyum malu-malu dan kibasan rambut yang genit, sebuah pemandangan yang membuat Anindita ingin muntah di atas sepatu Bottega Veneta miliknya. Di dalam kabin pesawat Singapore Airlines yang mewah, semua persis seperti yang ia dengar dalam percakapan telepon itu. Mereka menempati kursi kelas bisnis yang nyaman, sementara Rania duduk sendirian di kabin kelas ekonomi premium, 3 baris di belakang mereka, persis di barisan tengah. Selama 15 jam penerbangan menuju Paris, Anindita melancarkan serangan psikologisnya. Ia menjadi istri paling mesra dan paling perhatian sedunia. Ia menyandarkan kepalanya di bahu Baskara, menyuapinya sepotong kue coklat dari hidangan penutup, dan terus mengajaknya bicara tentang kenangan-kenangan indah mereka, dengan volume suara yang sengaja ia atur agar cukup keras untuk bisa terdengar samar oleh orang di belakang mereka. Ingat enggak, Mas? Waktu kita honeymoon ke Santorini, kita janji suatu saat nanti akan bawa anak-anak keliling dunia, menunjukkan pada mereka indahnya ciptaan Tuhan. Sekarang, janji itu terwujud. Aku bahagia sekali, bisik Anindita, jemarinya bertaut erat dengan jemari Baskara. Baskara tampak sangat tidak nyaman. Ia hanya bisa tersenyum kaku. Ia sesekali melirik ke belakang dengan gugup, berusaha menangkap bayangan Rania. Setiap kali ia melakukannya, ia mendapati Anindita sedang menatapnya dengan tatapan penuh cinta dan senyum tulus, membuatnya harus cepat-cepat mengalihkan pandangan kembali ke depan. Anindita menikmati setiap detik kegelisahan dan rasa bersalah yang terpancar dari wajah suaminya. Ia sedang membangun sangkar emas yang indah untuk Baskara, sangkar yang pintu besinya akan segera ia banting hingga tertutup rapat. Anak-anak mereka, Rian dan Alia, yang tidak tahu apa-apa tentang drama orang dewasa yang sedang berlangsung, menjadi pion terbaik dalam permainan catur Anindita. Mereka begitu bersemangat. Mereka aktif bertanya pada ayah mereka tentang awan, meminta bermain game di layar hiburan, atau sekadar memeluknya erat-erat saat turbulensi kecil terjadi. Kehadiran mereka yang konstan dan menuntut perhatian membuat Baskara tidak punya celah sedikit pun untuk bangkit dari kursinya dengan alasan meregangkan kaki dan berjalan ke belakang untuk menyapa kekasih gelapnya. Setelah penerbangan panjang yang terasa seperti selamanya bagi Baskara, mereka akhirnya mendarat di Bandara Charles de Gaulle, Paris. Udara dingin musim gugur langsung menyambut mereka begitu pintu pesawat terbuka.
Saat berjalan di koridor bandara yang panjang menuju bagian imigrasi, Baskara mulai melancarkan aksinya yang sudah ia rencanakan. Sayang, lihat deh, antrean imigrasinya panjang banget. Bisa 1 jam lebih ini. Gimana kalau aku urus bagasi duluan saja? Kamu dan anak-anak antre di sini, biar nanti pas kita selesai, koper-koper sudah siap, usulnya dengan nada yang dibuat sepraktis mungkin. Ini adalah skenario yang sudah didengar Anindita. Ia akan bertemu dan memberikan kartu kredit pada Rania di area pengambilan bagasi yang ramai, tempat yang sempurna untuk transaksi rahasia. Nggak usah, Mas, tolak Anindita dengan lembut sambil menggandeng tangannya lebih erat. Kita kan keluarga, harus selalu bersama. Lagian di negara orang begini lebih aman kalau kita tidak terpisah. Biar aku nggak repot juga urus anak-anak sendirian kalau mereka rewel. Sabar sedikit ya. Wajah Baskara sedikit menegang, tapi ia tak bisa membantah logika istrinya yang terdengar begitu masuk akal. Mereka melewati imigrasi dan menuju tempat pengambilan bagasi bersama-sama sebagai satu unit keluarga yang utuh. Dari kejauhan, Anindita melihat Rania berdiri di dekat korsel bagasi nomor 27, tampak kebingungan dan gelisah karena Baskara tidak muncul sesuai rencana. Baskara hanya bisa memberinya tatapan panik dari jauh sebelum Anindita kembali menarik perhatiannya dengan cepat. Mas, tolong bantu angkat koper yang biru itu, dong. Berat sekali rasanya. Semua koper sudah terkumpul. Rania, yang hanya membawa 1 koper berukuran sedang, sudah berjalan keluar lebih dulu, mungkin langsung menuju taksi untuk ke Hotel Ibis Badget yang sudah disiapkan untuknya. Baskara tampak sedikit lega, berpikir rintangan pertama sudah berhasil dilewati. Ia akan menyusul Rania nanti malam setelah istri dan anak-anaknya tertidur. Ia belum sadar, permainannya sudah berakhir bahkan sebelum ia sempat memulai babak pertama. Di pintu keluar area kedatangan, di tengah kerumunan para penjemput, seorang pria berjas abu-abu rapi memegang sebuah tablet yang layarnya menyala dengan tulisan elegan, "Keluarga Anindita." Pria itu langsung menghampiri mereka dengan senyum sopan. "Selamat datang di Paris, Madam Anindita. Saya Jean-Pierre dari layanan antarjemput Shangri-La. Mobil Anda sudah siap," sapanya dalam bahasa Inggris yang fasih. Baskara mengerutkan kening, tampak bingung. "Mobil? Bukannya kita naik taksi saja, sayang? Lebih cepat." Anindita tersenyum cerah, senyum kemenangan. "Kejutan. Aku siapkan layanan privat biar kita lebih nyaman setelah penerbangan panjang. Nggak perlu antre taksi. Yuk, masuk." Mereka digiring menuju sebuah sedan Mercedes S-Class hitam yang mengkilap yang terparkir di jalur VIP. Saat di dalam mobil yang beraroma kulit mewah, Baskara, dengan penuh percaya diri, menyebutkan alamat Hotel Le Bristol kepada sopir. Dan disinilah, babak pertama dari eksekusi rencana Anindita dimulai dengan sempurna. Anindita menoleh ke sopir dan berkata dengan tenang dalam bahasa Inggris yang fasih dan berwibawa, "Maaf, ada sedikit perubahan rencana, Jean-Pierre. Tujuan kita ke Shangri-La Hotel, 10 Avenue." Sopir itu mengangguk patuh tanpa bertanya. "Baik, Madam Anindita." Mobil pun melaju dengan mulus, berbelok ke arah yang sama sekali berlawanan dari lokasi hotel yang diketahui Baskara. Wajah Baskara yang tadinya lega langsung berubah pucat pasi. Ia menatap keluar jendela, melihat rambu-rambu jalan yang membawanya semakin jauh dari pusat rencana pengkhianatannya. Kepanikan mulai merayap di dalam dirinya. Tunggu sebentar," potong Baskara dengan cepat, suaranya terdengar tegang dan sedikit lebih tinggi dari biasanya. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap Anindita dengan ekspresi bingung yang dibuat-buat. "Sayang, kenapa ke Shangri-La? Aku yakin sekali kita pesan di Le Bristol, di Rue du Faubourg Saint-Honoré." Mungkin sopirnya salah dengar. Ia kemudian beralih ke sopir, "Monsieur, I think there is a mistake. Our hotel is Le Bristol." Anindita menoleh pada suaminya, memasang ekspresi paling polos dan paling bahagia yang ia bisa. Matanya berbinar-binar saat ia meraih tangan Baskara. "Oh, ini kejutan kedua, Mas. Aku lupa bilang saking senangnya. Aku berhasil dapat upgrade super spesial dari teman travel agentku yang baik banget. Kita dapat suite di Shangri-La dengan pemandangan langsung ke Menara Eiffel. Katanya sih ini salah satu pemandangan terbaik di seluruh Paris. Dan coba tebak? Gratis."
Aku sengaja nggak bilang dari kemarin-kemarin biar jadi kejutan istimewa buat kamu dan anak-anak. Kamu suka, kan? Rian dan Alia yang duduk di kursi belakang, yang tadinya sibuk mengagumi interior mobil, langsung bersorak gembira begitu mendengar kata Menara Eiffel. Hor, kita bisa lihat Eiffel dari kamar. Makasih banyak, Mama. Mama hebat, seru Rian, sementara Alia sudah menempelkan wajahnya ke jendela, mencari-cari puncak menara ikonik itu. Anak-anak, mereka adalah senjata pamungkas Anindita, perisai tak tertembus dari segala argumen. Bagaimana mungkin Baskara menolak kejutan yang begitu luar biasa di depan anak-anak mereka yang sedang bersorak-sorai kegirangan? Protes sekecil apapun akan membuatnya terlihat seperti ayah yang jahat, tidak tahu berterima kasih, dan merusak kebahagiaan anak-anaknya. Ia telah diskakmat. Baskara terdiam, wajahnya pucat seperti kertas. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya meskipun AC mobil terasa sejuk. Shangri-La? Di Avenue Diana? Ia buru-buru membuka Google Maps di benaknya. Itu sangat jauh dari Le Bristol dan Novotel tempat Rania sekarang pasti sedang menunggunya. Rencananya yang rapi untuk bisa bolak-balik dengan mudah kini hancur berkeping-keping. Ia bahkan tidak tahu bagaimana cara menghubungi Rania untuk memberitahukan bencana ini. Tapi kan, ia mencoba mencari alasan lain, suaranya terdengar putus asa. Semua rencana kita, itinerari yang sudah kita susun, tempat-tempat yang mau kita kunjungi, kan semuanya lebih dekat dari Le Bristol. Justru itu, Mas, sahut Anindita dengan ceria, seolah membaca pikirannya dan memberikan solusi yang brilian. Aku juga sudah atur ulang semua itinerari kita. Aku sudah email-emailan dengan private concierge dari Shangri-La. Mereka sudah siapkan jadwal tur yang jauh lebih eksklusif untuk kita, menjauh dari keramaian turis yang membosankan. Kita akan mengunjungi tempat-tempat yang hidden gems. Semuanya sudah diatur, termasuk mobil pribadi yang siap sedia setiap hari. Jadi, kamu tinggal duduk manis, tidak perlu pusing mikirin apa-apa, dan nikmati liburannya. Anggap saja ini semua hadiah dariku karena kamu sudah bekerja sangat keras tahun ini. Baskara benar-benar terpojok. Setiap argumennya dipatahkan dengan telak oleh alasan yang terdengar begitu sempurna, begitu logis, dan begitu penuh perhatian. Ia tidak bisa berbuat apa-apa selain memaksakan seulas senyum kaku dan pasrah saat mobil mewah itu membawanya semakin jauh dari lokasi pengkhianatannya, menuju sebuah penjara emas yang tidak ia sadari. Setibanya di Shangri-La, kemewahan hotel itu begitu menyilaukan dan membuat mereka terkesima. Mereka tidak perlu mengantre di lobi. Seorang manajer hotel sudah menyambut mereka di pintu masuk dan mengantar mereka langsung ke suite mereka. Saat pintu ganda dari kayu ek yang berat itu dibuka, pemandangan yang tersaji membuat Rian dan Alia menjerit kagum. Sebuah ruang tamu yang luas dengan perabotan klasik, tangga melingkar menuju lantai 2, dan yang paling utama, dinding kaca raksasa dari lantai ke langit-langit yang membingkai menara Eiffel yang berdiri begitu megah dan dekat, seolah-olah mereka bisa mengulurkan tangan dan menyentuhnya. Sementara anak-anak dan Anindita berlarian ke teras pribadi untuk mengagumi pemandangan, Baskara, dengan jantung yang berdebar kencang, segera melancarkan satu-satunya harapannya. Ia dengan panik merogoh saku celananya, mencari ponselnya. Ia harus segera menghubungi Rania, memberitahukan perubahan rencana yang kacau balau ini. Tapi saku celananya kosong. Ia memeriksa saku jas, saku celana lagi, lalu membongkar isi tas tangannya dengan kasar. Kosong. Ponselnya raib. Ponselku, serunya dengan nada panik yang tak bisa lagi disembunyikan. Ponselku tidak ada. Hilang. Anindita menoleh dari teras, memasang ekspresi cemas dan terkejut yang sangat meyakinkan. Apa? Kamu serius, Mas? Coba diingat-ingat lagi, terakhir kali kamu pegang di mana? Aku tidak tahu. Seingatku ada di saku jas tadi di pesawat, jawabnya, suaranya bergetar. Ya ampun, Mas, kata Anindita sambil menepuk dahinya dengan gerakan dramatis. Jangan-jangan jatuh di mobil tadi waktu kita turun. Atau mungkin terselip di kursi pesawat. Atau jatuh di bandara. Aduh, gimana dong? Semua data penting ada di sana kan? Baskara menjadi semakin panik, mondar-mandir seperti singa dalam kandang. Kita harus telepon sopirnya. Minta dia periksa mobilnya. Sudah tidak bisa, Mas.
Jean-Pierre kan dari layanan hotel, bukan sopir pribadi kita. Mobilnya pasti sudah pergi jauh untuk menjemput tamu lain. Dan datanya bagaimana? Kontak-kontak penting? Anindita sengaja menambahkan bensin ke dalam api kecemasan suaminya. Justru itu. Kontak Rania, maksudku rekan-rekan proyek baruku dari Singapura ada di sana semua. Aku harus lapor ke mereka. Baskara hampir saja tergelincir lidah, menyebut nama yang terlarang. Anindita dalam hati tersenyum penuh kemenangan. Rasakan itu, pengkhianat. Tentu saja ponsel itu tidak jatuh. Ponsel itu sekarang tersimpan dengan aman di dasar kopernya, di dalam sebuah kantong pakaian kotor, terbungkus dalam beberapa lapis baju tebal, dengan mode pesawat yang sudah ia aktifkan secara diam-diam saat Baskara tertidur di pesawat. Baskara kini terisolasi sepenuhnya. Tidak ada ponsel, tidak ada kontak, tidak ada cara untuk memberitahu gundiknya yang malang yang sedang menunggu tanpa kepastian di sebuah hotel murah dekat bandara. Sudahlah, Mas. Jangan panik. Hibur Anindita sambil mendekat dan mengelus punggung suaminya dengan lembut, sebuah sentuhan yang terasa seperti sengatan listrik bagi Baskara. Nanti kita coba urus lapor kehilangan ke pihak hotel. Sekarang, jangan biarkan masalah sepele ini merusak hari pertama liburan kita. Lihat, anak-anak senang sekali. Ayo kita jalan-jalan, cari makan siang. Aku sudah reservasi di restoran Perahu Bateaus Parisiens untuk makan siang romantis sambil menyusuri sungai Seine. Pemandangannya pasti indah sekali. Sebelum Baskara bisa berpikir atau memprotes, Anindita sudah menggiringnya keluar dari hotel, memulai itinerari padat yang sudah ia rancang khusus untuk menyiksa suaminya secara perlahan-lahan. Baskara terpaksa ikut, wajahnya masam, pikirannya kacau balau. Ia makan siang di atas perahu mewah dengan pemandangan Katedral Notre Dame dan Museum Louvre yang menakjubkan, tapi yang ia rasakan hanyalah kehampaan dan kepanikan yang luar biasa. Ia terjebak dalam sebuah liburan impian yang terasa jauh lebih buruk dari mimpi terburuknya. Hari-hari berikutnya di Paris adalah sebuah pertunjukan dualitas yang ironis, sebuah sandiwara yang disutradarai dengan cemerlang oleh Anindita. Bagi Anindita dan anak-anak, itu adalah surga dunia yang menjadi kenyataan. Bagi Baskara, itu adalah neraka personal yang tersembunyi di balik kemewahan dan senyuman. Anindita memastikan tidak ada 1 menit pun waktu yang terbuang, tidak ada celah bagi Baskara untuk menyendiri dan berpikir. Jadwal mereka padat dari pagi hingga malam. Pagi hari pertama mereka habiskan di Disneyland Paris. Tawa riang Rian dan Alia saat menaiki wahana Space Mountain menjadi musik terindah bagi Anindita. Ia dengan sengaja meminta Baskara untuk menemani anak-anak di setiap wahana, sementara ia bertugas mengambil foto. Ia melihat Baskara yang terpaksa memasang senyum lebar saat berfoto dengan Mickey Mouse dan Captain America, namun matanya kosong, gelisah, dan terus-menerus melirik ke sekeliling, seolah berharap bisa menemukan jalan keluar dari taman hiburan paling bahagia di dunia itu. Siang hari, agenda mereka adalah tur belanja di Champs-Élysées. Ini adalah bagian favorit Anindita. Ia sengaja menarik Baskara masuk ke butik Chanel, lalu ke Dior, tempat-tempat yang dijanjikan Baskara pada Rania dalam percakapan telepon itu. Di dalam butik Chanel, di tengah aroma parfum mewah dan deretan tas ikonik, Anindita mengambil sebuah tas klasik flap bag berwarna hitam. "Mas, menurutmu tas ini bagus tidak untukku?" Tanya Anindita sambil menenteng tas itu di depan cermin, nadanya sengaja dibuat manja, meniru suara Rania yang ia dengar tempo hari. "Cocok nggak sama aku?" Baskara, yang pikirannya entah di mana, hanya bisa mengangguk lemah seperti robot. "Bagus, sayang. Bagus sekali." "Oke, aku ambil yang ini," kata Anindita pada pramuniaga. Ia kemudian mengeluarkan kartu American Express Centurion miliknya. Tapi ini kan uangku sendiri, aku beli saja ya sebagai hadiah untuk diriku sendiri," tambahnya sambil melirik Baskara dengan senyum manis. Setiap gesekan kartu di mesin EDC adalah sebuah tamparan tak terlihat bagi Baskara, sebuah pengingat akan janji-janji kosongnya pada selingkuhannya dan betapa tidak berdayanya ia sekarang. Sementara itu, di sisi lain kota yang jauh, Anindita bisa membayangkan dengan sangat jelas apa yang sedang terjadi pada Rania. Ia pasti terjebak di kamar hotel Ibis Budget yang sempit dan membosankan. Menunggu telepon atau pesan yang tak kunjung datang.
Mencoba menggunakan kartu kredit pemberian Baskara untuk memesan layanan kamar atau mungkin berbelanja online, hanya untuk mendapati transaksi itu ditolak mentah-mentah. Rasa gembira karena akan berlibur mewah gratis pasti sudah berubah menjadi kebingungan, lalu kekesalan, kecemasan, dan akhirnya kepanikan total. Ia tidak punya cukup uang, kemungkinan besar tidak bisa berbahasa Prancis, dan terdampar sendirian di negara asing. Pangeran penyelamatnya, sumber keuangannya, tidak bisa dihubungi dan tidak menunjukkan batang hidungnya. Anindita membayangkan Rania menangis, mengumpat, dan menyalahkan Baskara. Pemandangan itu membawa kepuasan tersendiri baginya. Baskara beberapa kali mencoba melancarkan strategi untuk bisa bebas sejenak. Suatu sore, ia mencoba meminjam ponsel Anindita. "Sayang, boleh pinjam ponselmu sebentar? Mau cek email penting dari kantor. Siapa tahu ada yang urgen. Baterainya tinggal 5%, Mas, dan aku lagi pakai buat Google Maps cari jalan ke museum. Nanti saja ya di hotel, pakai laptopku," jawab Anindita dengan cepat dan logis. Di lain waktu, ia beralasan ingin pergi jogging sendirian. Anindita langsung menyahut, "Ide bagus. Ayo kita semua jalan pagi di taman dekat sini, biar sehat." Ia selalu punya cara untuk mematahkan setiap upaya Baskara. Suatu malam, saat anak-anak sudah tertidur lelap di kamar mereka di lantai atas suite, Baskara mencoba mendekati Anindita yang sedang membaca di sofa. Ia duduk di sampingnya, mencoba meraih tangannya. "Sayang, aku benar-benar khawatir. Bukan hanya soal ponsel, tapi aku merasa ada yang aneh. Bisakah kita kembali ke hotel dekat bandara besok? Hanya untuk mengecek, siapa tahu ponselku memang tertinggal di sana." Anindita menutup bukunya, menoleh, dan menatapnya dengan tajam. Tatapan dingin seorang CEO yang sedang menginterogasi bawahannya. "Hotel dekat bandara? Hotel apa? Kita tidak pernah memesan hotel di sana. Dan untuk apa mengorbankan 1 hari penuh dari waktu liburan kita yang sangat berharga hanya untuk mencari ponsel yang sudah pasti hilang? Aku sudah blokir semua kartumu yang terhubung ke ponsel itu, jadi datamu aman. Lupakan saja, Mas. Nanti di Jakarta kita beli iPhone seri terbaru. Anggap saja yang lama itu buang sial." Jawaban Anindita yang logis, dingin, dan menusuk itu membuat Baskara bungkam 1000 bahasa. Ia sadar, ia tidak bisa menyebut nama Hotel Ibis atau Novotel tanpa membuka kedoknya sendiri. Ia benar-benar terjebak dalam perangkap yang ia ciptakan sendiri. Puncak dari pesta Anindita di atas penderitaan suaminya terjadi pada malam terakhir mereka di Paris. Ia telah memesan meja di Le Jules Verne, restoran mewah berbintang Michelin yang terletak di lantai 2 Menara Eiffel. Dari sana, mereka bisa melihat seluruh kota Paris berkelip di bawah mereka seperti lautan permata. Anak-anak sangat bahagia, wajah mereka terpantul di jendela kaca, mata mereka berbinar-binar. "Mama, ini adalah liburan terbaik seumur hidupku. Aku tidak akan pernah melupakan ini," seru Alia sambil memeluk ibunya. Anindita memeluk kedua anaknya dengan erat. "Tentu, sayang. Mama akan selalu memberikan yang terbaik untuk kalian berdua." Matanya melirik Baskara yang duduk di seberang meja, menatap hidangan foie gras-nya tanpa nafsu, wajahnya lebih kelabu dari langit malam. Seorang sommelier menuangkan sampanye Krug Tlos de Ambonai ke dalam gelas kristal mereka. Anindita mengangkat gelasnya. "Untuk kita, Mas. Untuk keluarga kita. Untuk masa depan yang lebih baik." Baskara terpaksa mengangkat gelasnya, senyumnya lebih mirip sebuah seringai kesakitan. Mereka bersulang di puncak dunia, merayakan liburan keluarga yang dari luar tampak begitu sempurna. Namun, di balik denting gelas kristal yang merdu itu, Anindita sedang merayakan kemenangannya yang sunyi, berpesta pora di atas runtuhan kepanikan suaminya yang tak berdaya. Ia menikmati setiap detik dari pemandangan itu. Pria yang mencoba menghancurkan hatinya kini hancur lebur di hadapannya, dan ia bahkan belum memulai babak final dari skema pembalasannya yang megah. Hari kepulangan adalah hari penghakiman terakhir di tanah Eropa. Sepanjang perjalanan dari Shangri-La menuju Bandara Charles de Gaulle, Baskara tampak seperti mayat hidup yang didandani dengan pakaian mahal. Ia tidak bicara sepatah kata pun, hanya menatap kosong keluar jendela, wajahnya kuyu, dan lingkaran hitam pekat di bawah matanya menjadi bukti nyata bahwa ia tidak tidur semalaman.
Harapannya yang terakhir untuk bisa bertemu Rania atau setidaknya menghubunginya telah pupus seluruhnya. Mungkin satu-satunya yang berputar-putar di kepalanya saat ini adalah skenario horor tentang bagaimana caranya menjelaskan semua ini pada Rania jika mereka secara kebetulan bertemu di bandara atau di pesawat. Anindita, sebaliknya, tampak segar dan bersemangat. Ia mengenakan setelan celana berwarna krem yang membuatnya terlihat profesional namun tetap santai. Ia mengobrol riang dengan anak-anak, membahas oleh-oleh apa yang akan mereka berikan untuk kakek dan nenek mereka di Jakarta. Ia memperlakukan Baskara seperti biasa, menawarinya air mineral atau biskuit, seolah-olah ia buta dan tuli terhadap ketegangan luar biasa yang memancar dari tubuh suaminya. Di konter check-in kelas bisnis yang sepi, Anindita dengan percaya diri menyerahkan 4 paspor kepada petugas. Semua berjalan lancar. Paspor Anindita dan anak-anak dipindai, boarding pass dicetak. Hingga tiba saatnya Baskara akan menyerahkan kopernya untuk ditimbang. Saat itulah, dengan wajah yang dibuat sepucat mungkin, ia melancarkan langkah putus asanya yang terakhir. Sayang, aduh, perutku tiba-tiba sakit sekali, melilit rasanya. Salah makan semalam sepertinya, katanya dengan wajah memelas sambil memegangi perutnya. Kalian duluan saja proses bagasinya, ya. Aku ke toilet sebentar, tidak tahan. Nanti aku susul kalian di imigrasi. Anindita menatapnya selama beberapa detik. Sebuah senyum tipis yang penuh arti dan kemenangan tersungging di bibirnya, begitu cepat hingga Baskara tidak menyadarinya. Ia tahu ini bukan tentang sakit perut. Ini adalah kesempatan pamungkas Baskara untuk berlari keliling terminal, mencari Rania, yang mungkin juga sedang berada di bandara untuk penerbangan pulang yang sama. Tentu, Mas. Jangan lama-lama ya, kasihan nanti kamu ketinggalan pesawat. Cepat ya. Jawab Anindita dengan nada penuh perhatian dan kekhawatiran palsu. Baskara segera bergegas pergi, menyeret langkahnya dengan dramatis pada awalnya, lalu setengah berlari menghilang di tengah keramaian. Anindita tidak membuang waktu 1 detik pun. Ia segera menyelesaikan proses check-in untuk dirinya dan kedua anaknya. 3 koper berhasil masuk ke bagasi. Koper besar milik Baskara ia biarkan begitu saja di samping troli, seperti sebuah monumen bagi pemiliknya yang terlantar. Kemudian, dengan postur tenang dan berwibawa, ia menghampiri supervisor maskapai yang berdiri di dekat konter. Permisi, Madam. Saya Anindita, sapanya dengan bahasa Inggris yang sempurna. Ada sedikit masalah. Sepertinya suami saya, atas nama Baskara Wijoyo, tidak akan bisa ikut dalam penerbangan ini. Ia baru saja mendapat telepon ada urusan keluarga yang sangat mendesak di Paris dan ia harus tinggal lebih lama. Tolong batalkan check-in atas namanya dan keluarkan namanya dari manifest penumpang. Supervisor itu tampak sedikit bingung tapi melihat penampilan Anindita yang meyakinkan dan 2 anak kecil di sisinya, ia akhirnya mengangguk dan memproses permintaan itu. Baik, Madam. Sudah saya batalkan. Jadi hanya ada 3 penumpang dalam rombongan Anda. Kini, secara resmi, hanya ada 3 penumpang dalam daftar penerbangan itu, Anindita, Rian, dan Alia. Setelah mendapatkan 3 boarding pass di tangannya, Anindita menggandeng kedua anaknya menuju imigrasi. Mereka melewatinya dengan cepat. Sambil menunggu di ruang tunggu keberangkatan yang mewah, dengan pemandangan langsung ke landasan pacu, Anindita mengeluarkan ponselnya. Inilah saatnya untuk melancarkan serangan pamungkas, rentetan perintah yang akan menyegel nasib Baskara untuk selamanya. Panggilan pertama adalah ke Relationship Manager di bank prioritasnya. Selamat pagi, Pak David. Saya Anindita. Saya minta semua rekening gabungan dan seluruh kartu kredit, baik kartu utama maupun kartu tambahan atas nama suami saya, Baskara Wijoyo, dibekukan dan dinonaktifkan saat ini juga. Alasannya, saya sedang dalam proses pengajuan cerai dan ada indikasi kuat penyalahgunaan aset bersama. Panggilan kedua adalah kepada asisten pribadinya yang sangat ia percayai di Jakarta. Rina, dengarkan baik-baik. Tolong siapkan surat pemecatan untuk Baskara Wijoyo. Efektif per hari ini. Alasan, pelanggaran etika berat dan tindakan yang merugikan citra perusahaan. Segera nonaktifkan semua aksesnya ke sistem kantor, email korporat, dan batalkan kartu kredit korporat atas namanya. Jangan biarkan dia mengambil barang apapun dari ruangannya. Dan satu lagi, hubungi Pak Suryo dari firma hukum kita.
Siapkan draft gugatan cerai secepat mungkin. Panggilan ketiga adalah kepada Kepala Keamanan di kompleks perumahan elit mereka. Pak Joko, selamat siang. Saya Ibu Anindita. Tolong segera panggil tukang kunci dan ganti semua kunci dan kode akses rumah saya hari ini juga. Tidak ada seorang pun yang boleh masuk ke dalam rumah tanpa izin langsung dari saya, terutama Bapak Baskara. Jika dia datang, jangan izinkan masuk dan segera hubungi saya. Setelah semua panggilan selesai, Anindita menarik napas panjang. Ia mematikan ponselnya. Ia menatap ke landasan pacu, di mana pesawat Airbus A380 yang akan membawanya pulang ke kehidupan baru sudah menunggu dengan gagah. Ia tidak merasakan penyesalan sedikit pun, hanya kelegaan yang luar biasa, seolah beban seberat gunung baru saja terangkat dari pundaknya. Panggilan terakhir untuk penumpang tujuan Jakarta terdengar melalui pengeras suara. Anindita berdiri, merapikan pakaiannya, lalu menggandeng tangan Rian dan Alia. Ayo, sayang, saatnya kita pulang. Saat pesawat lepas landas dan mengangkasa, Anindita sengaja memilih untuk duduk di dekat jendela. Ia menatap ke bawah ke arah kota Paris yang gemerlapan, yang kini terlihat semakin kecil. Di suatu tempat di bandara yang luas di bawah sana, suaminya pasti sedang berlari-lari panik, mencarinya di gerbang keberangkatan yang salah, tidak tahu bahwa ia telah ditinggalkan. Dan di tempat lain, di sebuah hotel murah, seorang wanita simpanan sedang menangis histeris, tidak tahu bahwa mesin ATM-nya telah mengering dan meninggalkannya. Mereka berdua, sepasang pengkhianat itu, kini terdampar di negara asing tanpa uang, tanpa tiket yang valid, dan tanpa jalan pulang yang mudah. Anindita tersenyum tipis. Ini bukan akhir dari liburan mereka. Ini adalah awal dari kemerdekaannya. Ia pulang ke Indonesia dengan membawa dua hal paling berharga dalam hidupnya, anak-anaknya, dan dengan sengaja meninggalkan dua sampah di tempat yang seharusnya. Kembalinya Anindita ke Jakarta adalah sebuah badai senyap yang terencana dengan presisi militer. Tidak ada drama, tidak ada air mata yang dipertontonkan. Yang ada hanyalah serangkaian eksekusi dingin, cepat, dan efisien. Keesokan harinya setelah tiba, ia datang ke kantor pusat perusahaannya, sebuah menara kaca yang menjulang di jantung distrik bisnis Sudirman. Ia datang bukan sebagai istri dari kepala pemasaran yang sedang berlibur, tetapi sebagai CEO tunggal yang memegang kendali penuh atas kerajaannya. Rapat darurat Dewan Direksi dan para manajer senior segera diadakan. Di dalam ruang rapat yang dingin dan berdesain minimalis, Anindita berdiri di depan mereka semua, penampilannya sempurna, suaranya tenang dan berwibawa. Dengan data yang tak terbantahkan yang telah disiapkan oleh tim keuangannya, ia menjelaskan bahwa Baskara Wijoyo telah mengajukan pengunduran diri karena alasan pribadi yang mendesak dan tidak bisa ditunda. Untuk menutupi jejak, Anindita bahkan mengarang cerita tentang adanya peluang karir lain di luar negeri yang diambil Baskara. Tidak ada seorang pun yang berani bertanya lebih jauh atau meragukan penjelasannya. Wibawa Anindita terlalu kuat. Dalam waktu kurang dari 1 jam, nama Baskara Wijoyo telah terhapus dari struktur organisasi, papan nama di ruangannya telah dicopot, dan email perpisahan formal telah dikirim ke seluruh karyawan. Sejarahnya di perusahaan yang dibangun oleh istrinya sendiri telah tamat. Di rumah, tim tukang kunci dan ahli sistem keamanan sudah selesai bekerja. Semua akses digital dan fisik yang berhubungan dengan Baskara telah diputus total. Barang-barang pribadinya, yang sudah dikemas dengan rapi ke dalam beberapa box oleh asisten rumah tangga atas perintah Anindita, dikirimkan menggunakan jasa kurir ke rumah orang tua Baskara di Bintaro, tanpa pemberitahuan atau basa-basi sebelumnya. Anindita ingin memastikan tidak ada satu pun jejak parasit itu yang tersisa di istana yang ia bangun. Rumah itu harus disterilkan dari energi pengkhianatan. Gugatan cerai dilayangkan pada hari berikutnya. Pengacara Anindita, seorang profesional kawakan, memiliki berkas yang lebih dari cukup tebal. Bukti transaksi pemesanan hotel untuk Rania, bukti pemblokiran kartu kredit yang dilaporkan hilang, rekaman CCTV dari bandara yang menunjukkan interaksi singkat antara Baskara dan Rania, semuanya sudah terkumpul rapi. Prosesnya diperkirakan akan berjalan sangat mulus dan cepat. Hak asuh anak sudah pasti 100% jatuh ke tangannya. Sementara Anindita dengan gagah berani membangun kembali kerajaannya di Jakarta, mari kita tengok sejenak pemandangan tragikomedi yang terjadi di Paris. Baskara,
Setelah menyadari dengan horor bahwa ia benar-benar telah ditinggalkan di bandara, menjadi panik luar biasa. Ia mencoba membeli tiket baru di konter maskapai lain, hanya untuk mendapati semua kartu kreditnya ditolak satu persatu. Ia berlari ke mesin ATM, mencoba menarik uang tunai, dan layarnya menunjukkan tulisan, transaksi ditolak. Uang tunai dalam euro yang tersisa di dompetnya hanya cukup untuk membayar taksi. Dengan putus asa dan pilihan yang semakin menipis, ia akhirnya menggunakan sisa uangnya untuk naik taksi ke Hotel Ibis Badget tempat Rania menginap. Ia menemukan wanita itu dalam keadaan yang tidak kalah mengenaskan. Kamar hotelnya berantakan, botol-botol air mineral kosong berserakan, dan Rania sendiri sedang menangis histeris. Matanya bengkak dan merah, dan begitu melihat Baskara, ia tidak menyambutnya dengan pelukan, melainkan langsung menyerangnya dengan cacian, makian, dan pukulan bertubi-tubi. "Kemana saja kamu, brengsek? Aku di sini seperti gelandangan. Kamu bohongi aku. Kartu yang kamu kasih nggak bisa dipakai," jerit Rania di tengah isak tangisnya. Pertengkaran hebat pun tak terhindarkan. Mereka saling menyalahkan, saling mengumpat. Cinta dan nafsu yang tadinya membara kini berubah menjadi kebencian. Mereka terjebak bersama, dua orang egois yang kini tidak punya apa-apa. Mereka tidak punya uang untuk membayar perpanjangan kamar hotel yang akan segera habis, apalagi untuk membeli makanan atau tiket pulang ke Indonesia yang harganya selangit. Mereka menjadi dua turis menyedihkan yang terdampar, buah dari keserakahan, nafsu, dan kebodohan mereka sendiri. Jalan keluar satu-satunya adalah menelan harga diri mereka dan mengemis bantuan pada Kedutaan Besar Republik Indonesia, menanggung malu yang tak terhingga. Beberapa minggu kemudian, di sebuah sore yang cerah, Anindita sedang duduk di kursi santai di teras belakang rumahnya. Ia menatap Rian dan Alia yang sedang berenang dengan tawa riang di kolam renang. Ia baru saja menerima kabar dari pengacaranya bahwa Baskara dan Rania akhirnya berhasil dipulangkan ke Indonesia setelah melalui proses yang memalukan atas biaya yang ditanggung oleh keluarga besar Baskara. Ia dengar, Baskara kini tinggal menumpang di kamar lamanya di rumah orang tuanya, hancur, menganggur, dan depresi. Rania, si gundik mata duitan itu, meninggalkannya begitu mereka mendarat di Jakarta, sadar bahwa ATM berjalannya sudah tidak punya saldo lagi. Ponsel Anindita yang tergeletak di meja berdering. Sebuah nomor tidak dikenal. Ia tahu itu pasti Baskara, menggunakan nomor lain untuk mencoba menghubunginya. Tanpa ragu, ia menekan tombol merah dan langsung memblokir nomor itu. Ia tidak punya waktu atau energi untuk drama masa lalu. Pintu itu sudah ia tutup dan ia kunci rapat-rapat. Anindita menyesap teh melatinya, merasakan kedamaian sejati yang sudah lama tidak ia rasakan. Langit Jakarta sore itu kembali berwarna jingga pekat. Namun kali ini, warna itu tidak melambangkan gejolak, melainkan ketenangan senja yang indah setelah badai berlalu. Ia telah berhasil melewati ujian terberat dalam hidupnya, membuang semua beban dan parasit, dan kini ia siap menyambut fajar yang baru. Ia memandang kedua anaknya, harta paling berharga yang ia miliki. Di pundaknya, ia menanggung tanggung jawab sebuah perusahaan besar yang terus bertumbuh. Dan di dalam hatinya, ia memiliki kekuatan seorang wanita yang telah berhasil mengubah rasa sakit yang paling dalam menjadi sebuah kemenangan yang mutlak dan elegan. Tak ada lagi nama Baskara di kantornya, di rumahnya, maupun di hatinya. Ia bebas. Dan babak baru hidupnya yang jauh lebih indah dan damai, baru saja dimulai. Setahun kemudian. Waktu adalah penyembuh sekaligus hakim yang paling adil. Ia mengikis tepi tajam dari luka, memudarkan warna amarah menjadi debu kenangan, dan pada saat yang sama, ia menagih setiap utang karma dengan bunga yang tak terhingga. Setahun setelah insiden Paris yang dramatis, gema dari peristiwa itu masih terasa, namun resonansinya telah berubah. Bagi sebagian orang, ia menjadi simfoni kemenangan, bagi yang lain, ia menjadi elegi kehancuran yang tak berkesudahan. Anindita kini berdiri di puncak dunianya, sebuah dunia yang ia bangun kembali dengan fondasi yang lebih kokoh, harga diri, kebijaksanaan, dan cinta tanpa syarat untuk kedua anaknya. Penthouse yang dulu terasa dingin oleh kebohongan, kini telah ia sulap menjadi istana pribadinya. Dinding yang dulu memajang foto pernikahan mereka yang megah kini digantikan oleh lukisan-lukisan abstrak karya seniman muda Indonesia.
Ruang kerja Bhaskara telah diubah menjadi sebuah perpustakaan mini dan ruang musik untuk Rian dan Alia. Tak ada lagi jejak pria itu, bahkan aromanya pun telah lama lenyap, digantikan oleh wangi bunga lili segar yang selalu menghiasi setiap sudut ruangan. Di dunia korporat, nama Anindita semakin bersinar terang. Perusahaannya, Dananusa, baru saja menyelesaikan proses akuisisi terhadap sebuah perusahaan rintisan di bidang kecerdasan buatan. Sebuah langkah berani yang menempatkan Dananusa sebagai pemain utama di industri teknologi finansial Asia Tenggara. Anindita sendiri yang memimpin negosiasi alot selama berbulan-bulan, menghadapi para investor dari Silicon Valley dengan kepala tegak dan argumen yang tak terbantahkan. Ia tidak lagi dikenal sebagai istri Bhaskara yang punya perusahaan, melainkan sebagai Anindita, seorang visioner, seorang negosiator ulung, seorang pemimpin yang dihormati sekaligus disegani. Kepemimpinannya pun berubah. Jika dulu ia cenderung mendelegasikan urusan pemasaran kepada Bhaskara, kini ia memegang kendali penuh. Ia merekrut seorang direktur pemasaran baru, seorang wanita muda brilian lulusan Stanford bernama Karina, dan bersama-sama mereka meluncurkan kampanye yang revolusioner. Keputusannya kini lebih tajam, lebih cepat, dan tanpa keraguan. Stafnya melihat perubahan itu. Ada aura baru di sekelilingnya, aura kekuatan yang tenang dan tak tergoyahkan. Ia menjadi inspirasi, terutama bagi para karyawan wanita di perusahaannya. Namun, di balik citra wanita super itu, Anindita menemukan kembali kelembutan hatinya dalam peran sebagai seorang ibu. Perceraian itu, meskipun menyakitkan pada awalnya bagi anak-anak, ternyata membawa berkah tersendiri. Hubungan mereka menjadi jauh lebih dalam dan jujur. Tanpa kehadiran Bhaskara yang seringkali hanya memberikan perhatian superficial, Anindita mengisi kekosongan itu dengan kualitas waktu yang sesungguhnya. Setiap akhir pekan, mereka memiliki ritual baru. Kadang mereka berkemah di halaman belakang penthouse, lengkap dengan tenda dan marshmallow bakar. Kadang mereka menghabiskan seharian di dapur, mencoba resep-resep kue yang rumit. Suatu sore, saat mereka sedang merangkai puzzle bergambar peta dunia di lantai ruang keluarga, Rian, putranya yang kini berusia 11 tahun, tiba-tiba bertanya, "Emma, apa papa baik-baik saja?" Anindita berhenti sejenak, menatap mata putranya yang jernih. Ia tidak akan menanamkan kebencian. "Mama harap begitu, sayang," jawabnya lembut. Setiap orang membuat pilihan dalam hidupnya, dan setiap pilihan punya konsekuensi. Yang terpenting sekarang adalah kita bertiga. Kita adalah satu tim. Alia, yang sedang mencari potongan puzzle untuk negara Brasil, menimpali tim Mama, Rian, dan Alia. Tim terbang? Anindita tertawa dan memeluk kedua anaknya. Rasa hangat menjalari hatinya. Inilah kebahagiaan sejati. Bukan liburan mewah yang penuh kepalsuan, melainkan momen-momen kecil yang penuh dengan kejujuran dan cinta. Ia memang belum membuka hatinya untuk pria baru, bukan karena trauma, tetapi karena ia sedang menikmati masa-masa indahnya bersama dirinya sendiri dan anak-anaknya. Ia telah belajar bahwa sumber kebahagiaan terbesarnya bukanlah validasi dari seorang pria, melainkan dari pencapaiannya sendiri dan tawar yang kedua buah hatinya. Sementara Anindita membangun kerajaannya lebih tinggi dari sebelumnya, Bhaskara justru terkubur hidup-hidup di bawah runtuhan dunianya sendiri. Setahun setelah kepulangannya yang memalukan dari Paris, hidupnya adalah sebuah potret kegagalan yang menyedihkan. Ia kembali tinggal di kamar masa remajanya di rumah orang tuanya di Bintaro, sebuah kamar dengan poster-poster grup musik rock dari tahun 90-an yang kini tampak menguning dan usang, sama seperti masa depannya. Gelar, mantan suami Anindita, dan pria yang ditinggal di Paris, melekat padanya seperti getah. Di dunia bisnis Jakarta yang kecil dan penuh gosip, namanya telah masuk daftar hitam. Beberapa kali ia mencoba melamar pekerjaan di perusahaan lain, namun selalu ditolak. Terkadang penolakannya halus, terkadang brutal. Seorang kepala HRD dari sebuah perusahaan multinasional bahkan berkata terus terang kepadanya saat wawancara, "Pak Bhaskara, rekam jejak Anda bagus, tapi kami tidak bisa mengambil risiko mempekerjakan seseorang dengan isu integritas yang sebesar ini. Reputasi adalah segalanya." Ia mencoba memulai bisnis konsultasi pemasaran sendiri, namun tidak ada satupun klien yang mau memakai jasanya. Ia menjadi paria, dijauhi oleh teman-teman lamanya yang dulu sering menemaninya minum wine dan bermain golf.
Mereka takut diasosiasikan dengannya, takut merusak hubungan baik mereka dengan Anindita yang kini semakin berkuasa. Secara finansial, ia hancur lebur. Tanpa akses ke rekening Anindita, ia benar-benar miskin. Uang pesangon dari dana Nusa, yang diberikan Anindita sesuai aturan hukum, habis dalam beberapa bulan untuk gaya hidup yang coba ia pertahankan. Kini, ia sepenuhnya bergantung pada uang pensiun ayahnya, seorang purnawirawan jenderal yang menatapnya dengan kekecewaan mendalam setiap kali mereka bertemu di meja makan. "Sampai kapan kamu mau begini terus, Bas?" tanya ayahnya suatu malam, suaranya berat dan penuh penyesalan. "Umurmu sudah kepala 4, tapi kelakuanmu seperti anak remaja yang tidak punya tanggung jawab." Ibunya, seperti kebanyakan ibu, masih berusaha membelanya. "Sudahlah, Pak. Kasihan Baskara, dia sedang terpuruk." "Terpuruk karena ulahnya sendiri," bentak ayahnya. "Dia punya istri seperti berlian, tapi dia malah membuangnya demi batu kali." Baskara hanya bisa menunduk, menatap nasi di piringnya tanpa nafsu. Setiap hari adalah siksaan. Ia merindukan kemewahan, mobil sport, jam tangan mahal, dan yang paling utama, status. Ia menghabiskan hari-harinya dengan menonton televisi dan menjelajahi internet, di mana ia secara tak sengaja, atau mungkin sengaja, selalu menemukan berita tentang kesuksesan Anindita. Suatu hari, ia melihat Anindita diwawancarai di sebuah acara bincang-bincang bisnis di televisi. Anindita tampak begitu anggun, cerdas, dan berwibawa. Di layar, tertulis keterangan di bawah namanya, Anindita, CEO Dana Nusa, salah satu wanita paling berpengaruh di Asia. Melihat itu, Baskara merasakan campuran antara penyesalan, iri hati, dan kemarahan yang beracun. Ia tidak sepenuhnya menyalahkan dirinya. Di dalam benaknya yang delusional, ia masih merasa Anindita terlalu kejam. "Dia tidak perlu menghancurkanku sampai seperti ini," gumamnya pada diri sendiri. Ia lupa bahwa ia sendiri yang telah meletakkan dinamit di sekeliling fondasi hidupnya dan menyulut sumbunya. Bagaimana dengan Rania? Nasibnya tidak kalah tragis, meskipun dalam skala yang berbeda. Setelah meninggalkan Baskara di Bandara Soekarno-Hatta, ia sadar bahwa sumber uangnya telah lenyap. Kisah pelakor yang terdampar di Paris, entah bagaimana bocor dan menjadi viral di akun-akun gosip Instagram dan TikTok. Wajahnya, yang diambil dari media sosialnya sebelum ia menguncinya, terpampang di mana-mana. Ia menjadi bahan cemoohan, sebuah contoh nyata dari karma instan. Ia terpaksa kembali ke kampung halamannya di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, menanggung malu yang luar biasa di hadapan keluarga dan tetangganya. Impiannya untuk menjadi sosialita Jakarta dan menikah dengan pria kaya hancur berkeping-keping. Tas Louis Vuitton palsunya yang ia bawa dari Paris menjadi bahan ejekan. Setahun kemudian, Rania bekerja sebagai staf administrasi di sebuah dealer motor. Setiap hari ia berhadapan dengan tumpukan berkas kredit dan mencium bau oli. Gaji bulanannya tidak cukup bahkan untuk membeli dompet desainer asli yang paling murah sekalipun. Ia seringkali terlihat melamun di meja kerjanya, mungkin mengenang beberapa hari singkat di mana ia merasa seperti seorang putri, sebelum semuanya berubah menjadi mimpi buruk. Suatu siang saat istirahat makan, ia iseng membuka akun gosip dari ponsel barunya yang murah. Matanya terpaku pada sebuah foto. Foto Anindita yang sedang menerima penghargaan CEO of the Year di sebuah hotel mewah di Jakarta. Di foto itu, Anindita mengenakan gaun malam berwarna zamrud yang memukau, tampak seperti seorang ratu. Rasa iri dan benci kembali membakar hati Rania. Ia sadar, ia hanyalah sebuah kerusakan tambahan dalam perang antara suami dan istri. Ia hanyalah pion bodoh yang dikorbankan tanpa ampun. Ia tidak mendapatkan apa-apa dari petualangannya selain rasa malu dan kehidupan yang jauh lebih buruk dari sebelumnya. Ia telah menukar harga dirinya dengan seminggu fantasi yang berakhir dengan kehancuran. Di malam penganugerahan, CEO of the Year, Baskara, didorong oleh keputusasaan dan sisa-sisa arogansinya, melakukan tindakan paling nekat. Ia meminjam mobil tua ayahnya dan pergi ke hotel mewah tempat acara itu berlangsung. Ia tidak punya undangan, tapi ia berhasil menyelinap masuk melalui pintu servis. Penampilannya yang kuyu dan pakaiannya yang sedikit lusuh membuatnya tidak terlalu mencolok di antara para staf hotel. Ia berdiri di barisan paling belakang ballroom yang megah, tersembunyi di dalam bayang-bayang.
Dari sana, ia melihat semuanya. Ia melihat Anindita, mantan istrinya, berjalan anggun ke atas panggung diiringi tepuk tangan yang meriah dari ratusan tokoh penting di dunia bisnis. Ia mendengar pidato Anindita yang fasih dan inspiratif, di mana Anindita berterima kasih kepada timnya, dan terutama, kepada dua sumber kekuatan terbesarnya, Rian dan Alia. Nama Bhaskara sama sekali tidak disebut, seolah ia tidak pernah ada dalam hidup wanita itu. Setelah Anindita turun dari panggung dan dikerumuni oleh para kolega yang ingin memberikan selamat, Bhaskara mencoba bergerak maju. Niatnya kacau. Sebagian dari dirinya ingin memaki, menyalahkan Anindita atas kehancurannya. Sebagian lagi ingin memohon, mengemis pekerjaan, atau sekadar pengakuan atas keberadaannya. Namun, saat ia baru melangkah beberapa kali, dua orang petugas keamanan berbadan tegap langsung menghampirinya. Salah satu dari mereka adalah kepala keamanan pribadi Anindita yang baru, yang sudah diberi foto Bhaskara dan instruksi yang jelas. "Maaf, Pak. Acara ini hanya untuk tamu undangan. Mari saya antar keluar," kata petugas itu dengan suara rendah namun tegas. Bhaskara mencoba melawan. "Saya hanya ingin bicara dengan Anindita. Dia mantan istri saya." "Justru karena itu, Bapak tidak diizinkan berada di sini," jawab petugas kedua. Mereka menggiring Bhaskara keluar dari ballroom tanpa menimbulkan keributan. Dari atas panggung kecil tempat ia berfoto, Anindita sempat menangkap bayangan keributan kecil itu dari sudut matanya. Ia melihat punggung seorang pria yang sangat ia kenal digiring keluar. Untuk sesaat, jantungnya berdebar sedikit lebih cepat. Namun, kemudian, ia merasakan ketenangan yang luar biasa. Ia menatap pria itu, hantu dari masa lalunya, yang kini terlihat begitu kecil, begitu kalah, begitu tidak berarti. Tidak ada lagi kemarahan. Tidak ada lagi kebencian. Yang tersisa hanyalah rasa kasihan yang dingin dan acuh tak acuh. Ia tidak melakukan apa-apa. Ia tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Ia hanya berbalik badan, kembali tersenyum ke arah kamera, dan melanjutkan pestanya. Kemenangannya sudah mutlak. Malam itu, setelah pulang ke rumah, Anindita masuk ke kamar anak-anaknya yang sudah tertidur. Ia menyelimuti mereka dan mencium kening mereka satu persatu. Ia kemudian berjalan ke jendela raksasa di ruang keluarganya, menatap pemandangan kota Jakarta yang berkilauan di bawahnya. Langit malam itu cerah, dihiasi ribuan bintang. Anindita mengambil globe besar yang ada di sudut ruangan, memutarnya perlahan. Jarinya berhenti di sebuah negara di belahan bumi selatan. Selandia Baru. "Bagaimana kalau liburan kita berikutnya ke sana?" bisiknya pada dirinya sendiri. Sebuah liburan baru, sebuah petualangan baru. Sebuah perjalanan yang akan ia bangun di atas fondasi kejujuran, cinta, dan tawa anak-anaknya. Ia menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Seorang wanita yang utuh, seorang ratu di kerajaannya sendiri, seorang ibu yang menjadi pusat alam semesta bagi anak-anaknya. Ia bebas. Dan di Cakrawala, fajar baru yang cemerlang telah menantinya.